Kalau ada tempat panggang terbesar atau open di dunia, maka Mall Jogja Klender lah tempatnya. Kenapa mall ini berubah menjadi tempat panggang? Karena dulunya tempat ini pernah memanggang ratusan daging manusia. Nggak cukup sampai di situ. Setelahnya tempat ini menjadi tempat arwah-arwah gentayangan. Dan penasaran siapa yang membakarnya. Yang teriak tentang rasa sakitnya terbakar hingga gosong. Mau tahu ceritanya? Selamat datang Setan Mania. Mantap! Di channel Rumpiin Setan bersama saya, Om Koko. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Untuk kalian yang telah punya istri atau pasangan, pernah nggak sih kalian ngelarang istri atau pasangannya untuk pergi ke mall? Kisah ini pernah dialami oleh Rini yang tinggal di daerah Jakarta Timur. Saat itu dia dilarang sama suaminya untuk pergi ke mall. Nah, menurut suaminya permintaan istri ini aneh. Karena dia pergi ke mall saat malam dini hari atau mallnya udah tutup dan udah nggak ada aktivitas lagi. Jelas dong suaminya khawatir karena istrinya mau pergi dini hari ke mall, ngapain malam-malam gitu. Tapi keinginan Rini ini udah nggak bisa dibendung lagi. Dia tetap mau pergi ke mall dan mengancam suaminya jika dihalangi. Kata Rini sama suaminya, ibu cuma mau pergi ke lantai 3, habis itu pulang, udah. Akhirnya dengan berat hati suaminya rela Rini pergi dari rumah malam-malam. Ya namanya juga laki-laki kan, kalau perempuan pasti ngalah, nggak bisa debat tuh. Tapi Rini berjalan cepat tanpa menoleh ke kanan, ke kiri. Kondisi jalan raya juga emang udah kosong banget, udah nggak ada lalu lalang mobil atau motor. Karena memang udah dini hari tuh. Setelah sampai ke mall, Rini ini kagetnya bukan main. Karena di mall ternyata masih buka dengan kondisi lampu yang masih terang benderang. Saat masuk ke dalam toko, toko-toko di dalamnya masih buka. Padahal itu udah jam 1 malam. Tetapi Rini nggak peduli dengan kondisi mallnya, dia tetap fokus pada tujuannya. Dan menaiki tangga eskalator yang udah mati, dia naik pelan-pelan. Tiba-tiba tanpa sengaja Rini bertatapan muka sama penjaga toko yang ada di depannya. Sadar penjaga toko itu diliatin, dia berpaling muka ke belakang, set! Sambil melihat ke arah Rini dan mukanya gosong sebelah. Tapi dia nggak peduli, dia lanjutin untuk jalan sampai ke tujuannya itu lantai 3. Kalau gue di posisi itu gue pasti kabur. Karena lihat posisi penjaga toko itu, wajahnya gosong sebelah. Nah, di lantai selanjutnya dia mulai sadar, kok rata-rata penjaga toko di mall ini wajahnya gosong sebelah semua. Saat naik ke tangga selanjutnya, yaitu lantai 3, berjalan nih menyusuri lorong. Tiba-tiba Rini berdiri di depan toko olahraga dan sepatu, ada bola, kaos, baju olahraga dan peralatan olahraga lainnya. Rini ini terpaku sama anak yang ada di dalam toko itu. Dan itu ternyata adalah anaknya yang bernama Gunawan. Sang istri atau Rini ngelihat anaknya Gunawan itu lagi ngambil sepatu dan baju olahraga. Tetapi pas dia nengok, terlihat jelas dari mata ibunya, dari mata Rini itu, kalau muka anaknya itu udah gosong sebelah dengan kulit yang meleleh sebelah. Tapi tiba-tiba warna gosong yang awalnya setengah badan itu merambat ke seluruh tubuh. Aduh, setan mania. Dan anak itu sambil memegang sepatu bola kesayangannya, dia merintih sambil teriak minta tolong. "Mah, tolong. Mah, tolong." Nah, itulah cerita yang dialami oleh keluarga Rini, seorang warga di Jakarta Timur. Cerita tentang anak yang berusia 16 tahun menjadi salah satu korban yang tewas terpanggang bersama ratusan orang di dalam mall. Lebih tragis lagi, hampir 2 hari ibunya tuh nggak nemuin anaknya. Nah, melalui mimpinya lah Rini melihat Gunawan yang berada di lantai 3 dengan kondisi memegang sepatu bola. Nah, kalian udah pasti tahu mall apa yang menjadi latar belakang di dalam cerita ini. Iya, Mall Jogja Klender.
Tapi kenapa mall ini menjadi cerita yang begitu menyeramkan? Kita langsung ke ceritanya aja, Setan Mania. Nah, Setan Mania, krisis ekonomi di Indonesia ini sudah dimulai dari 97 atau tahun 97 sampai puncaknya di tahun 98. Karena kita juga tahu ya, selama krisis moneter itu, banyak bank di Indonesia mengalami kebangkrutan atau sulit membayar hutang. Walaupun kita tahu sampai sekarang Indonesia masih banyak hutangnya ya. Pada saat itu juga suhu politik di Indonesia juga lagi panas-panasnya nih. Banyak sekali mahasiswa yang menuntut agar pemerintah rejim Orde Baru itu untuk lengser dari jabatannya. Sehingga terjadi aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai kota-kota besar di seluruh Indonesia. Bukan sampai situ aja, investor asing juga banyak yang cabut dari Indonesia. Sehingga terjadi krisis keuangan yang cukup besar. Ditambah lagi media massa, TV, radio pada saat itu tuh beritain kondisi Indonesia yang nggak baik. Seperti kerusuhan, demonstrasi, krisis moneter, dan lain sebagainya. Yang ini nih bikin masyarakat Indonesia jadi semakin stres. Dan seperti gak punya harapan lagi di masa depan. Karena ya gimana lagi, gue udah dipecat di perusahaan, punya banyak utang. Ya kita juga kalau di posisi kayak gitu sama. Kalau misalkan kita stres sendiri ya gak apa-apa, paling ya bisa healing, bisa nonton film. Yang penting jangan nonton orang lagi stres aja gitu. Nah itu pertanyaannya, semuanya itu dalam kondisi yang sama-sama lagi stres. Bayangin, yang stres, yang marah, dan frustasi, ini jumlahnya tuh jutaan orang, bukan satu orang lagi. Kita ngadepin satu orang yang stres aja pusing gitu. Ini jutaan orang di Indonesia mengalami stres massal karena situasi tadi. Nah ini juga jadi bahaya nih. Bahaya banget, impactnya banyak masyarakat yang jadi impulsif atau sumbu pendek sama isu-isu yang nggak masuk akal. Karena memang bayangin aja kalau misalkan semua stres, waduh, kita ngadepin satu orang stres aja udah pusing, gimana ini banyak. Nah, salah satu isu yang seksi banget untuk di-trigger adalah masalah rasialis atau rasis. Tionghoa menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya krisis ekonomi di 98. Karena emang banyak etnis Tionghoa ini berprofesi sebagai pemilik toko dan tempat usaha. Ya kita tahulah Hongkong punya toko-toko sembako. Nah biasanya para pedagang ini tuh ngumpul di Plaza Glodok di Mangga 2 dan Mall Klender. Nah toko-toko inilah nantinya yang akan dijadikan target untuk dijarah. Bahkan orang-orang yang mukanya sipit-sipit tuh udah pasti, wah ini bukan pribumi, kita jarah. Kalau kata orang tua gue sih bisa dilihat orang-orang berseliweran di jalan sambil bawa barang-barang yang diambil dari pertokoan. Ada yang bawa kulkas 2 pintu, ada yang bawa TV, dan barang-barang lainnya. Pokoknya menjarah aja. Itu di belakangnya ada asap hitam mengepul akibat ban-ban bekas dibakar dan ditaruh di tengah jalan. Jadi kondisi ini tuh semakin hari tuh semakin chaos. Lu kebayang lah gimana pada saat orang lagi ngambilin barangnya, terus ada api dan sebagainya. Nah akhirnya penjarahan ini ada yang merorganisir dan memprovokasi massa. Siapa mereka? Gue juga nggak tahu. Nah sampai saat ini masih belum jelas ini mereka nih siapa gitu. Menurut saksi mata atau orang yang lihat, komplotan ini punya ciri-ciri berbadan tegap dan berambut cepat. Jadi para penjarah yang awalnya bergerak tanpa koordinasi, tiba-tiba ada yang backingan atau ada yang provokasi lah dan bergerak dengan komando. Hasilnya, Mall Yogya Klender yang awalnya dijaga oleh pagar betis oleh satpam dan para jawara kampung harus jebol dan merelakan massa yang bergerak secara masif. Karena memang banyak kan warga datang tuh, karena kan orang-orang terprovokasi akhirnya masuk ke situ. Akhirnya para penjarah yang jumlahnya ratusan orang ini masuk ke dalam gedung. Kemudian ke dalam toko, menjarah apapun yang bisa mereka ambil walaupun saat itu kondisi mallnya gelap. Kayak kondisi mallnya tuh udah gelap gulita, itu mereka tuh nggak peduli, bikin mereka tuh masih tetap untuk ya udah gue mau ngejar aja. Mereka seperti orang yang kesurupan mengambil barang apapun yang ada di tempat mereka secepat dan sebanyak mungkin. Padahal kondisi mallnya tuh gelap. Nah itulah filosofi dari arti kebutuhan lebih utama daripada ketakutan ya kan.
Jadi mereka tuh kayak kesetanan gitu. Di sisi lain, komplotan provokator itu justru mengangkat kasur dan barang-barang lainnya yang ditumpuk membentuk gunungan. Orang lainnya ada yang bawa dirijen dan korek api yang kita tahu kalau dirijen itu pasti isinya ada bensin. Terjadilah kebakaran hebat di lantai dasar sehingga kepulan asap hitam terjebak di dalam mal. Jadi komplotan provokator itu membakar dan keluar dari toko dan menguncinya dari luar. Beberapa cerita bilang bahwa mereka juga melempar bom molotov supaya apinya bisa cepat merambat. Ratusan orang terjebak di dalam mal. Pertama, orang-orang jadi sesak napas karena asap. Yang kedua, panik, kesulitan mencari jalan keluar. Dan membuat mereka pingsan bersamaan dengan menjalarnya api ke seluruh penjuru gedung. Kita bisa bayangin lah gimana dikuncinya mall dan asap kepulan kebakar. Saat petugas pemadam berhasil memadamkan api, mengevakuasi mayat-mayat, dikumpulkanlah di dalam satu tempat. Karena mayat-mayat itu kondisinya tuh udah gosong, udah hampir pasti nggak bisa dikenali. Untuk itulah beberapa warga ikut menyaksikan untuk mencari anggota keluarganya yang hilang. Tercium aroma kulit dan daging yang terbakar. Satu mayat aja kita pasti kecium baunya kayak gimana. Ini ratusan. Ternyata ada beberapa mayat yang masih anak-anak. Yang mungkin aja hanya sekedar ikut-ikutan atau mereka adalah anak dari para tenan toko yang terjebak di dalam gedung. Nah, Setan Mania ini menjadi pengalaman yang ngeri bagi siapapun yang menjadi saksi mata dalam tragedi itu. Dalam banyak kepercayaan, siksa yang rasanya sakitnya paling hebat itu disamain dengan cara dibakar. Ya, ini kita tahu ya, di dalam Islam dan agama Samawi, api neraka menjadi puncak siksaan yang paling menyakitkan di akhirat. Ya, kita bisa bayangin gimana korban-korban di sana. Nah, itulah kisah misteri di dalam Mall Klender. Sebenarnya masih banyak cerita-cerita yang berkaitan dengan tragedi Mall Klender. Tapi seiring berjalannya waktu, Mall Klender kembali dibangun dan bisa jalan seperti awal lagi. Tapi bagi kalian yang mau coba untuk menguji nyali kalian atau uji adrenalin, datanglah saat mall ini sudah dalam kondisi kosong dan malam hari. Buat kalian yang pernah punya pengalaman horor di Mall Klender, bisa komen di bawah. Silakan warga Klender komen. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Atau buat kalian juga yang punya cerita horor, misteri, atau tentang setan, ya, untuk Setan Mania bisa langsung kirim di bawah ini. Oke, gua Om Koko, sampai jumpa lagi di Rumpiin Setan.